Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Widianto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UPBJJ Universitas Negeri Medan. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi 6 sesuai dengan pemahaman dan analisis saya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebagai guru pendidikan dasar, saya dapat berkontribusi mengatasi isu gender melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, saya akan menerapkan komunikasi inklusif dengan menggunakan bahasa yang netral atau netral gender, menghindari ungkapan stereotip seperti anak laki-laki tidak menangis atau itu pekerjaan perempuan. Saya juga akan menciptakan setting arrangement yang memastikan interaksi seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan, serta membentuk kelompok belajar campuran yang mendorong kolaborasi lintas gender. Penting juga untuk mendesain aktivitas pembelajaran yang menarik minat semua siswa. Misalnya, dalam pembelajaran sains, saya akan memastikan eksperimen dan kegiatan praktik yang dirancang menarik bagi semua pihak, semua siswa. Menghadirkan model peran dari kedua gender dan menghindari pengelompokan berbasis gender untuk aktivitas tertentu. Saya akan memberi perhatian khusus pada distribusi kesempatan berpartisipasi dalam kelas. Memastikan anak laki-laki dan perempuan mendapat proporsi yang setara untuk menjawab pertanyaan, memimpin diskusi, atau mempresentasikan hasil kerja. Dalam evaluasi pembelajaran, saya akan mengimplementasikan sistem penilaian yang menghindari bias gender. Menggunakan rubrik yang jelas dan objektif di luar aktivitas akademik, saya akan mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tanpa batasan gender. Misalnya mendorong perempuan untuk aktif dalam robotika atau anak laki-laki untuk bergabung dalam kegiatan literasi. Selain itu, saya akan menjadi model perilaku yang menunjukkan kesetaraan dan respek terhadap semua gender melalui tindakan dan perkataan sehari-hari. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Beberapa strategi konkret yang dapat saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender di kelas meliputi. Dalam pemilihan materi pembelajaran, saya akan menggunakan buku dan materi yang mempresentasikan karakter laki-laki dan perempuan dalam peran yang beragam. Mengkaji secara kritis materi yang mengandung stereotip gender, dan memperkaya perpustakaan kelas dengan bacaan yang menampilkan keragaman peran gender. Saya juga akan mengintegrasikan diskusi tentang tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai gender dalam berbagai bidang, menghindari pemisahan aktivitas berdasarkan gender, dan memberikan pengakuan atas prestasi semua siswa, terlepas dari jenis kelamin mereka, untuk mengenali dan menangani potensi diskriminasi. Saya akan mengembangkan observasi kelas menggunakan checklist kesetaraan gender. Melakukan refleksi reguler tentang interaksi saya dengan siswa berbeda gender, dan menerapkan waktu bicara yang adil untuk semua siswa. Saya juga akan memfasilitasi diskusi kelas tentang stereotip gender yang ada dalam masyarakat dan media, menggunakan permainan peran atau simulasi untuk membantu siswa memahami perspektif berbeda, dan berkolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi persepsi bias gender yang mungkin dibawa dari rumah. Dalam membangun kesadaran tentang kesetaraan, saya akan mengembangkan proyek pembelajaran berbasis inquiry yang mengeksplorasi isu kesetaraan, memfasilitasi dialog terbuka tentang tantangan gender dalam masyarakat, dan memasukkan perspektif gender dalam perencanaan pembelajaran sehari-hari. Ini bisa memperkuat dengan penyelenggaraan kegiatan khusus seperti peringatan Hari Perempuan Internasional atau mengundang pembicara tamu dari berbagai latar belakang yang mendobrak stereotip gender dalam profesi mereka. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3 tentang tantangan pertama adalah resistensi dari lingkungan sosial budaya yang masih memegang teguh stereotip gender tradisional. Untuk mengatasinya, saya akan melakukan pendekatan bertahap dengan mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender bagi perkembangan optimal anak.
menggunakan data dan penelitian untuk memperkuat argumen, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama yang berpengaruh untuk mendukung inisiatif kesetaraan gender. Saya juga akan menjalin komunikasi berkelanjutan dengan keluarga siswa melalui pertemuan orang tua dan buletin sekolah yang membahas isu kesetaraan. Tantangan kedua adalah bias tidak sadar yang dimiliki guru sendiri termasuk saya. Untuk menangani ini, saya akan berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan tentang pendidikan responsif gender. Bergabung dengan komunitas praktisi yang mengadvokasi kesetaraan dan melakukan refleksi reguler terhadap praktik pengajaran saya dengan bantuan rekan sejawat. Saya juga akan menggunakan alat bantu seperti rekaman video pembelajaran untuk mengidentifikasi dan memperbaiki pola interaksi yang mungkin menunjukkan bias gender. Tantangan ketiga adalah keterbatasan sumber daya dan materi pembelajaran yang responsif gender. Menghadapi ini, saya akan mengembangkan materi pembelajaran sendiri yang mencerminkan keragaman gender. Berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi sumber daya, dan mencari dukungan dari lembaga masyarakat atau NGO yang berfokus pada kesetaraan gender untuk menyediakan bahan ajar. Saya juga akan memanfaatkan teknologi dan sumber daya online untuk mengakses materi pembelajaran yang lebih beragam dan inklusif, serta secara bertahap membangun perpustakaan kelas yang menyediakan bacaan yang menampilkan tokoh dari berbagai gender dan peran yang beragam. Sekian jawaban dari pertanyaan diskusi sesi 6. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.